I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat sore, saya yang bernama Christian dari kelompok 1 ingin menjelaskan pengertian dari narkoba. Apa itu pengertian dari narkoba? Narkoba memiliki singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya. Narkoba memiliki arti yang artinya adalah zat atau bahan yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia dengan cara oral atau diminum, dihisap maupun disuntikkan. Narkoba dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Apa saja itu jenis-jenis narkoba? Jenis-jenis narkoba yang pertama adalah kokain. Kokain atau coke adalah jenis narkoba yang termasuk ke dalam zat yang sangat adiktif, dapat memengaruhi sistem saraf. Jenis kokain ini berbentuk seperti bubuk, kristal maupun bubuk halus. Digunakan dengan cara dihirup maupun dihisap. Dampak yang disebabkan oleh kokain adalah kecemasan atau depresi. Yang kedua, air mata. Yang ketiga adalah nyeri perut. Dan yang keempat adalah mual. Dan yang kelima, kehilangan nafsu makan. Yang kedua, ganja. Ganja adalah jenis narkoba yang mengandung bahan kimia psikoaktif yang dapat menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Efek kesehatan yang disebabkan oleh ganja adalah yang pertama, gangguan kognitif atau biasa disebut daya pikir. Yang kedua, gangguan pernapasan. Yang ketiga, peningkatan detak jantung. Yang ketiga adalah ekstasi. Ekstasi adalah obat turunan atau obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasinya dan stimulannya. Dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh ekstasi. Yang pertama adalah denyut jantung meningkat. Yang kedua, otot tegang. Yang ketiga, mual. Dan yang keempat, penglihatan kabur. Yang keempat adalah heroin. Heroin atau putau adalah jenis narkoba yang berbentuk bubuk berwarna putih atau coklat dan digunakan dengan cara dihirup maupun dihisap. Dampak secara langsung dari heroin adalah perasaan senang dan tenang. Dampak tidak langsung adalah gangguan pernapasan. Yang kedua, kulit memerah disertai dengan sensasi hangat. Yang ketiga, mulut kering. Dan yang keempat, mual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama Lestari Maulina akan menjelaskan dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat. 1. Dapat mendorong tindakan kriminal dan kejahatan. 2. Dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Dapat menimbulkan beban sosial dan ekonomi. 4. Dapat merusak dunia pendidikan. 5. Berpotensi merusak keluarga. Saya Dinda Simanjuntak akan menjelaskan dampak narkoba bagi kalangan remaja. Di antaranya yaitu 1. Perubahan perilaku pada dirinya. Yang kedua, menjadi pemalas. Yang ketiga, mudah tersinggung. Yang keempat, pintar berbohong. Yang kelima, suka bolos sekolah. Yang keenam, kumbangkang. Yang ketujuh, perubahan pola tidur. Yang kedelapan, merusak masa depan. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Harif Fernandes Sampungurun dan saya akan menjelaskan bagaimana hukuman terhadap pengguna narkoba. Pengguna narkotika terutama pembawa, pengkonsumsi dapat tertulis pada pasal 119, pasal 120, dan pasal 125 Undang-Undang Narkotika. Yang pertama, pasal 119 dikatakan setiap orang yang tidak berhak atau melanggar pembawaan narkotika golongan pertama akan dipenjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan akan diberi denda sebesar 18 juta rupiah. Pasal 120, setiap orang yang tanpa hak melawan, membawa, mengkonsumsi maupun mengangkut narkotika golongan kedua akan dipenjara paling singkat selama 3 tahun dan paling lama sekitar 10 tahun dan akan mendapatkan denda sebesar 600 juta rupiah. Sedangkan pada pasal 125 dikatakan setiap orang yang tidak berhak atau melawan, pembawa, pengkonsumsi maupun pengangkut narkotika golongan ketiga akan mendapatkan sanksi di penjara
paling singkat selama 2 tahun dan paling lama di penjara selama 7 tahun dan akan mendapatkan denda sebesar 400 juta rupiah. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cinta Angelina Semiring. Di sini saya akan menjelaskan hukuman bagi penyalahguna narkoba. Sanksi yang dikenakan dalam penyalahgunaan narkoba yaitu terdapat dalam pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, yaitu yang pertama, narkotika bagi golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, narkotika bagi golongan kedua bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Yang ketiga, narkotika bagi golongan ketiga bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Gabriel Semongsong, saya akan menjelaskan penyebab pengedaran narkoba semakin luas. Yang pertama itu adalah semakin pintarnya pengedar narkoba dalam menyelundupkan narkoba ke berbagai negara. Yang kedua itu banyaknya aparatur negara dan kebijakan pemerintah yang dapat dibeli dengan uang. Yang ketiga itu kemudahan dalam mendapatkan narkoba. Yang keempat, banyaknya permintaan pasar yang di berbagai wilayah. Yang kelima itu faktor ekonomi yang rendah. Yang berikutnya cara pencegahan penggunaan narkoba. Yang pertama itu memberikan kasih sayang, bimbingan, dan pelajaran moral dan agama. Yang kedua itu memberikan kebebasan dengan pengawasan yang aktif dan bijaksana. Yang ketiga itu selalu ada ketika saat dibutuhkan. Yang keempat memperhatikan keinginan dan kebutuhan sang anak. Yang kelima itu menyemangati anak dalam mencapai prestasi yang diinginkannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kawan saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Sinaga. Apakah narkoba digunakan untuk medis? Narkoba memang mengandung berbagai jenis zat berbahaya. Namun dengan demikian, narkoba juga berfungsi di bidang medis, meskipun tetap memiliki efek tersendiri. Adapun berbagai jenis narkoba yang berguna di bidang medis, yang pertama yaitu LSD. LSD berfungsi untuk mengobati ketergantungan dan mengurangi rasa sakit kepala. Yang kedua, ekstasi. Ekstasi berfungsi untuk mengurangi kecemasan. Yang ketiga, kokain. Kokain berfungsi untuk menyembuhkan sakit kepala untuk para alkoholisme dan juga demam akut. Yang keempat, heroin. Heroin berfungsi untuk mengobati sakit kronis. Kelima, ganja. Ganja berfungsi untuk menyembuhkan kanker, AIDS, sklerosis, glaukoma, dan juga epilepsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama sekali menjelaskan cara pemerintah mengatasi penggunaan narkoba, yaitu membentuk peraturan perundang-undangan yang melanggar keras peredaran dan penggunaan narkoba serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Membentuk BNN atau Badan Narkotika Nasional yang memiliki wewenang untuk memberantas pengguna narkoba serta pengedarnya agar negara Indonesia bebas dari narkoba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kata yang salah mohon dimaklumi. Saya mewakili kelompok 1 ingin menyampaikan jauhi narkoba demi masa depan yang cerah. Terima kasih.